Keluarga-keluarga yang berumur panjang itu merasakan bahwa bencana mungkin sudah dekat. Mereka gelisah dan tidak tenang, merasakan kepanikan yang hebat di dalam hati. Jika benar-benar ada penyelidikan mendalam yang dilakukan, maka mereka mungkin akan terbongkar. Hari itu, semua orang menjadi takut. Mereka mulai mengadakan pertemuan rahasia, membahas berbagai hal dengan serius, mencoba memutuskan bagaimana mereka akan menghadapi krisis yang akan datang. Di mata mereka, orang yang mengambil tindakan terlalu kejam, melukai mereka berulang kali, dan kemudian memberikan pukulan fatal pada saat yang paling penting. Jika mereka tidak menangani situasi ini dengan benar, maka mungkin benar-benar akan terjadi bencana besar. Saya merasa kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka yang tidak berhubungan dengan kita, ketika dibutuhkan, harus menyerah. Menyerahkan hidup mereka untuk keluarga ketika dibutuhkan adalah hal yang sepadan. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah beberapa orang segera berubah. Dunia luar tentu saja terkejut. Peti kayu busuk itu bahkan akan diberikan kepada makhluk kegelapan? Itu benar-benar kurang ajar, hanya bertindak terlalu jauh. Mungkinkah semua ini nyata? Sekarang, banyak orang telah mendengar tentang benda itu. Itu adalah benda yang dibawa Si Hao kembali dari Desolate Border setelah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya. Pada akhirnya, peti kayu busuk itu berakhir di tangan keluarga Dao Abadi. Beberapa klan mengendalikannya bersama-sama. Namun, tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu, tidak ada hasil ketika diselidiki, dan kemudian ditutup-tutupi. Kemudian, Immortal Domain terkejut, tetapi mereka menyelesaikan masalah itu dengan membiarkannya apa adanya. Di mata beberapa ahli Immortal Domain, peti kayu itu seharusnya masih ada di sana, tetapi itu hanya disembunyikan oleh klan tertentu. Demi memasuki Immortal Domain, mereka akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar terakhir. Sekarang, ada skandal seperti ini. Apakah masalah ini benar atau tidak? Di dunia luar, tidak ada yang bisa tenang, gelombang besar bergolak di dalam diri mereka. Jika itu benar, maka keluarga-keluarga itu benar-benar membuat mereka ngeri, menjadi iblis. Keluarga Dao Abadi apa? Mereka hanyalah utusan neraka. Setelah pemeriksaan Zheng De dan beberapa nama besar lainnya, mereka mengklaim bahwa batu itu palsu, memulihkan kepolosan keluarga umur panjang. Namun sekarang, mengapa orang-orang masih merasa begitu takut? Semua orang merasa bahwa masalah ini belum berakhir, bahwa ini terlalu menakutkan. Zheng De dan yang lainnya hidup dalam waktu yang tak terbatas, pengalaman mereka terlalu luas. Sekarang, mereka merasa sudah terlambat untuk berhenti. Mereka samar-samar merasakan dingin misterius yang membuat mereka menggigil dalam hati. Apakah mereka akan terus melangkah keluar? Dia menguatkan diri, dan kemudian memarahi keluar beberapa kali lagi. Kemudian, dia takut, panik dalam hati. Dia sekarang merasa menyesal. Dia mendambakan keuntungan yang diberikan keluarga Dao Abadi kepadanya, membantu mereka, membersihkan fitnah, berkumpul, untuk mereka. Namun sekarang, dia menempatkan dirinya dalam situasi yang genting. Basmi iblis dan monster, singkirkan keluarga umur panjang. Ada beberapa orang yang berteriak, misalnya, Cao Yusheng dan yang lainnya. Mereka bertepuk tangan, merasa seperti keluarga Dao Abadi mungkin akan tamat. Keluarga-keluarga ini dengan cepat bereaksi, membuat beberapa keputusan hari itu. Dengan keluarga Jin sebagai pemimpin, Jin Taijun menetapkan dekret untuk memeriksa keluarga, melihat apakah benar-benar ada beberapa pengikut yang menyakiti keluarga. Begitu mereka ditemukan, pasti akan ada akibat yang keras. Pada akhirnya, leluhur lama klan angin bahkan lebih tegas, akan melakukan penyelidikan di klan. Jika ada pengikut yang berkolusi dengan makhluk kegelapan, maka mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Reaksi langsung mereka benar-benar tidak lambat. Keluarga Dao Abadi sekarang takut. Daripada membiarkan orang lain mengungkap skandal ini, lebih baik mereka menyelidikinya sendiri, memberi penjelasan kepada dunia luar. Ada beberapa nama besar yang menyesal, jantung mereka berdebar-debar, punggung menjadi dingin, merasa semakin ngeri. Mereka mengabaikan kesadaran mereka untuk membantu keluarga-keluarga ini membersihkan kotoran, tetapi sekarang, mereka sendiri terjebak dalam bencana. Immortal Domain bereaksi. Tidak secepat itu, tetapi juga tidak lambat. Ada beberapa kelompok orang, semuanya individu yang kuat yang bergegas menuju beberapa keluarga berumur panjang. Dunia menjadi gempar. Apakah klan-klan ini benar-benar punya masalah? Banyak orang khawatir. Kemudian, dunia luar segera menjadi sunyi. Semua orang menonton, diam-diam menunggu hasilnya.
Sekarang, Si Hao tidak mengambil tindakan lagi. Dia tahu bahwa peristiwa yang dia prediksi sedang terjadi. Peristiwa masa lalu, jika mereka benar-benar akan menyelidikinya, bagaimana mungkin tidak ada yang dihasilkan? Pasti akan ada beberapa petunjuk. Immortal Domain tidak kekurangan ahli tingkat atas, mereka tentu memiliki metode mereka sendiri. Sekarang, Si Hao pergi mengunjungi teman-temannya, untuk menemui semut bertanduk surgawi, Tuo Guyulong dan yang lainnya. Keluarga umur panjang tidak mendirikan kemah untuk menyergapnya, mereka terlalu banyak khawatir, sudah dalam kekacauan. Sekarang, tidak ada yang peduli padanya lagi. Keluarga Dao Abadi yang memusuhi dia semua berjuang, seluruh dunia akan menjadi kacau bagi mereka. Satu pedang dari barat, kenaikan surga di langit di luar sana. Itu terlalu kejam, haha, memberi mereka pukulan seperti ini, luar biasa. Tuo Guyulong tertawa terbahak-bahak. Ayo, saudara Huang, mari kita minum segelas, tunggu sisi gelap keluarga-keluarga itu terungkap. Hari ini, kita akan minum sampai kenyang. Haha. Ketika mereka melihat Si Hao, mengetahui bahwa ini dilakukan olehnya, mereka semua merasa gembira. Di dunia luar, semua klan sedang menunggu hasilnya. Mereka semua tahu bahwa akan ada kekacauan besar. Pembenaran dari keluarga umur panjang sebelumnya mungkin berarti masalah besar. Tepat pada saat ini, penyelidikan internal keluarga Jin selesai, menemukan bahwa ada anak-anak yang tidak layak yang mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang mempermalukan leluhur mereka. Ini adalah kasus pertama. Itu adalah berita yang mereka rilis sendiri, mencoba menjadi yang pertama untuk mengakhiri skandal ini, mencegah diri mereka berakhir dalam situasi pasif ketika domain abadi benar-benar menyelidiki hal-hal. Kemudian, klan angin juga membocorkan informasi. Mereka bahkan lebih berduka, menemukan bahwa ada 3 murid di klan yang telah dirusak oleh makhluk-makhluk kegelapan, berurusan dengan mereka. Ini bahkan lebih dari keluarga Jin, mengungkap sudut badai, secara langsung mengakui bahwa klan mereka telah berurusan dengan makhluk kegelapan, menyatakan bahwa mereka akan dihukum berat. Mereka yang seharusnya mati akan mati. Orang-orang di dunia terkejut. Keluarga umur panjang ini yang berada di atas sana, sangat ilahi, landasan 9 surga, benar-benar tidak sempurna. Badai besar dimulai. Orang-orang di dunia berteriak. Selama penjelasan sebelumnya, klan-klan besar tidak mengakui apapun, tetapi sekarang, sepertinya semuanya untuk menutupi semuanya, bukan untuk bertanggung jawab. Penutupan hanya memperburuk keadaan. Bagi keluarga Dao Abadi ini adalah krisis besar. Orang-orang di dunia percaya bahwa jejak batu kristal itu kemungkinan besar benar. Ini menghancurkan langit. Pada saat ini, selain dari keluarga umur panjang yang terbakar parah, tokoh-tokoh terkenal juga panik, penuh dengan ketidakberdayaan. Belum lama ini, kata-kata mereka masih berani, menyatakan bahwa mereka membela keadilan, mencaci maki orang yang menghasilkan kristal, mengatakan bahwa itu semua fitnah, bahwa itu tercela, menghina keluarga Dao Abadi. Sekarang, semua wajah mereka menjadi pucat, bibir mereka gemetar. Mereka kehilangan kata-kata, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka semua penipu, nama-nama besar tua yang berbudi luhur dan mulia. Mereka semua adalah sekelompok orang munafik yang suka berbohong. Bahkan orang-orang ini dapat dianggap sebagai individu yang hebat. Mereka benar-benar melakukan hal semacam ini, apa yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak memihak untuk dibicarakan, keadilan dan kejujuran apa di dunia ini? Orang-orang ini terlalu tercela. Dalam sekejap mata, sekelompok nama besar menjadi sasaran cemoohan dan kritik. Hal ini khususnya berlaku bagi Zheng De. Ia dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, jaringannya luas, dekat dengan orang-orang terkenal dari semua klan yang berbeda. Akan tetapi, kebaikan yang ia lakukan untuk keluarga yang berumur panjang mengakibatkan tekanan yang besar. Ia hanya tahu bahwa keluarga yang berumur panjang tidaklah bersih, tetapi karena ia menerima kitab suci dan artefak Dao yang agung, ia tentu saja harus membantu mereka terhindar dari malapetaka. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, berbicara dengan kebenaran, mengatakan bahwa jejak kristal ilahi itu palsu, bahwa ini murni fitnah. Sekarang, bahkan keluarga yang berumur panjang sendiri mulai mengakui hal-hal tersebut, mulai menjaga ketertiban, membuat wajahnya pucat pasi. Kemudian, wajahnya menjadi pucat pasi. Gengsi yang ia kumpulkan dengan hati-hati hingga sekarang semuanya lenyap begitu saja. Tidak diragukan lagi, apa yang disebut gelar berbudi luhur agung telah hilang.
banyak orang membencinya. Bahkan orang seperti ini tidak punya dasar, melakukan hal-hal yang memalukan, membuat orang-orang merasa hina. Zheng terkutuk, zaman tanpa kultivasi sudah dekat, jadi mengapa umurmu masih belum berakhir? Ada orang-orang yang mengumpat dengan marah. Keluarga Dao abadi tidak berhenti, terus-menerus menanggapi. Jin Taijun dari keluarga Jin memberi perintah, terus-menerus membunuh 5 pewaris generasi ke-13, terlebih lagi meminta maaf kepada domain abadi. Air mata lama Jin Taijun mengalir di langit, mengklaim bahwa anak-anak generasi selanjutnya telah tertipu, itulah sebabnya mereka melakukan hal yang memalukan ini, mengatakan bahwa dia bersedia membayar harganya, menerima hukuman. Sementara itu, leluhur lama klan angin secara pribadi membunuh seorang cucunya, dan 6 pewaris generasi ke-9, ini dapat dikatakan sebagai keturunan langsungnya, status mereka di klan agak tinggi. Namun, apa yang bisa dilakukan ini? Semua orang percaya bahwa mereka dirusak oleh makhluk kegelapan, penjelasan semacam ini tidak dapat mengubah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Banyak orang merasa bahwa kedua klan ini kemungkinan besar sudah tamat. Bagaimana dengan keluarga Wang? Reaksi seperti apa yang mereka miliki? Tuogu Yulong penasaran, tidak mendengar tentang aktivitas apapun dari pihak mereka. Cao Yusheng mencibir dan berkata, kurasa mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Wang abadi mereka tetap ambisius dan kejam selama satu era besar, namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa memasuki domain abadi. Mereka pasti muntah darah karena pemikiran ini sekarang. Ayo pergi dan lihat, kata Si Hao. Dia tahu bahwa ketika orang lain menargetkannya sebelumnya, keluarga Wang pasti mendorong gelombang dan menambah ombak. Karena keluarga Wang tidak menunjukkan reaksi apapun bahkan sekarang, dia tidak keberatan mencari peluang sendiri. Keluarga Wang adalah warisan kuno yang berasal dari domain abadi. Mereka sangat kuat, seni penenang kekacauan telah mengguncang dunia selama 2 era besar. Di tanah, lebih dari 10.000 gunung spiritual dipenuhi dengan energi keberuntungan, melonjak dengan cahaya ilahi, jelas merupakan tanah murni yang cocok untuk budidaya. Orang bisa samar-samar mendengar gelombang teriakan naga dari antara puncak gunung. Garis-garis tebal energi naga dapat dilihat, berkelok-kelok melalui gunung-gunung yang menjulang tinggi dan megah, pemandangannya menakjubkan. Keluarga Wang benar-benar luar biasa, cahaya keberuntungan berputar-putar. Ini pertanda untuk usaha yang hebat. Cao Yusheng mencibir. Tiba-tiba, Si Hao terkejut. Kesadaran ilahinya kuat, sangat tajam. Dia bisa mendengar suara tangisan bahkan dari sangat jauh, membawa kesedihan yang luar biasa. Kemudian, dia semakin dekat. Ada pasukan orang yang perlahan-lahan berdatangan dari kehampaan di Cakrawala, terus-menerus menyebarkan persembahan uang ritual untuk orang mati. Orang-orang ini membawa kembali 5 peti mati berwarna merah tua. Terdengar isak tangis duka yang menggema di langit. Apa yang terjadi? Apakah ini orang-orang keluarga Wang? Semut bertanduk surgawi menunjukkan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian, mereka menerima berita, dan langsung tercengang. 5 peti mati besar berwarna merah tua menguburkan 5 orang penting keluarga Wang di era besar ini. Masing-masing Wang Er, Wang San, Wang Xi, Wang Liu, dan Wang Qi. Siapa yang membunuh mereka? Tuogu Yulong langsung terkejut, matanya melebar, sedikit tidak percaya. Keluarga Wang langsung kehilangan 5 naga? Cao Yusheng terkejut. Bukankah ini sama saja dengan menusuk Wang abadi tepat di jantung? Membunuh anak-anaknya sendiri, siapa yang melakukan ini? Segera setelah itu, mereka memperoleh informasi yang meyakinkan. Mereka semua terkejut, tercengang, semuanya tidak percaya. 5 naga keluarga Wang dibunuh sendiri oleh Wang abadi. Dialah yang memegang pedang, 1 bilah untuk masing-masing dari mereka, mengakhiri tubuh dan jiwa mereka, mati tanpa mayat utuh. Ini, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Apakah Wang abadi menjadi gila? Benar-benar mengejutkan. Berita itu terlalu mengejutkan, membuat orang merasa itu tidak nyata. Segera setelah itu, mereka mengetahui bahwa ketika kristal ilahi pertama muncul, hari pertama, ketika Wang abadi mendengar hal ini, dia segera menaklukkan anak-anaknya sendiri, membawa mereka ke hadapan para ahli domain abadi, menginterogasi mereka saat itu juga, dan kemudian menebas mereka, 1 bilah untuk masing-masing. Hanya saja, masalah ini tidak dirilis ke dunia. Hanya beberapa hari kemudian, baru sekarang keluarga Wang membawa kembali mayat-mayat itu dan berita ini terungkap. Dia benar-benar ganas, kata Si Hao sambil mendesah. Dia menyadari bahwa Wang abadi bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, lebih hebat.
Leluhur tua Jin Taijun dan klan angin berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan kekotoran. Mereka mengundang orang keluar, membantah segalanya, dan kemudian semakin meneteskan air mata, membunuh keturunan mereka sendiri, dan terus-menerus gelisah untuk waktu yang lama. Namun, Wang Abadi langsung membunuh 5 putranya sendiri sejak awal. Ketika mereka membandingkan keduanya, itu benar-benar membuat orang bingung. Wang Abadi, orang ini benar-benar menakutkan. Dia tampak cantik dan tak tertandingi, seperti anak muda berusia 17 atau 18 tahun, tetapi begitu dia membuat keputusan, langit akan runtuh dan bumi akan terkoyak, benar-benar membuat orang terguncang. Cao Yusheng mendesah kagum, sedikit terguncang. 2 hari kemudian, ada berita yang dirilis. Keluarga Jin dan klan angin menerima dekrit. Kedua klan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki domain abadi. Dekrit tersebut juga menyatakan agar kedua leluhur tua itu melakukan perbuatan itu sendiri, untuk memulai dengan orang-orang mereka sendiri. Semua orang yang berkolusi dengan makhluk kegelapan harus dibunuh tanpa kecuali. Ada juga klan angin. Leluhur tua klan itu juga menerima dekrit dari domain abadi, yang memaksanya untuk membunuh semua orang yang berkolusi dengan makhluk kegelapan. Leluhur tua yang disebut ini telah mencapai Dao selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, hati Dao-nya runtuh. Itu karena dia memiliki 7 putra secara total, semuanya ada dalam daftar eksekusi. Dia sebelumnya memiliki banyak anak, tetapi beberapa dari mereka meninggal karena usia tua sebelum dia, yang lain meninggal sebelum waktunya. Ketujuh anak itu seperti pohon besar yang menjulang tinggi di klan ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Ini adalah pemandangan angin menderu dan hujan deras, menelan seluruh dunia kultivasi. Ini bukan berlebihan, banyak kultivator merasakan sesuatu. Selama hari-hari ini, hujan turun dari langit, membawa warna merah tua samar. Ini adalah hasil dari begitu banyak individu kuat di dunia ini yang meninggal, menciptakan pemandangan yang tidak teratur ini. 2 keluarga besar langsung runtuh, terlalu banyak orang yang meninggal. Orang-orang juga merasakan teror dari para ahli Immortal Domain dari ini, memaksa para leluhur tua dari 2 klan untuk membunuh keturunan mereka sendiri begitu saja, secara langsung membuat 2 klan jatuh ke dalam kemunduran. Namun, Jin Taijun dan leluhur tua klan angin keduanya hidup, tidak terbunuh. Immortal Domain mengeluarkan sebuah dekrit, yang mengatakan bahwa mereka harus membangun jasa untuk menebus kejahatan mereka, bahwa mereka harus menghadapi makhluk kegelapan. Betapa kejamnya. Orang-orang Immortal Domain bukanlah orang baik, cukup kejam, berdarah besi. Namun, aku suka ini, haha. Orang yang masih bisa menertawakan jenis persimpangan ini tentu saja Fatih Cao. Mereka benar-benar sudah cukup menanggung ketidaknyamanan klan-klan ini. Hari ini, 2 klan hampir sepenuhnya dimusnahkan, membuat mereka bersorak kegirangan, merasa sangat riang. Dunia terombang-ambing, para kultivator dari berbagai klan semuanya menggigil dalam hati. Sebenarnya ada masalah seperti ini. Keluarga umur panjang benar-benar mengkhianati tanah ini, ingin berpihak pada makhluk-makhluk kegelapan, membunuh mereka sebagai gantinya. Wang Abadi tahu bagaimana menangani masalah, kemauannya seperti baja, sementara Jin Taijun memiliki hati yang pantas dihukum, menyebabkan kejatuhannya sendiri. Inilah perbedaannya. Tua Guyulong, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya mendiskusikan hal ini, merasakan ketakutan yang besar terhadap yang pertama. Bagaimanapun, peti kayu busuk itu telah hilang. Orang-orang tidak tahu di mana itu. Retakan besar muncul satu demi satu, hasil dari 9 langit 10 bumi yang berbenturan. Zaman tanpa kultivasi telah dimulai, proses ini tidak dapat dihentikan. Sudah 2 bulan sejak keluarga umur panjang disingkirkan, hampir punah dari dunia ini. Sementara itu, pada saat ini, zaman tanpa kultivasi tiba dengan langkah besar. Orang-orang sebelumnya mendengar Zheng de setengah makhluk tertinggi berteriak. Dia tidak memiliki banyak masa hidupnya yang tersisa sekarang, menurun dengan cepat selama 2 bulan terakhir ini. Tubuhnya terus mengering. Perubahan ini terlalu mengerikan. Zheng de yang berbudi luhur hampir mati karena usia tua. Pada saat yang sama, beberapa hal yang sangat mengerikan terjadi di 9 langit 10 bumi. Ada beberapa tokoh terkenal yang meninggal dalam meditasi, meninggal karena usia tua, dimusnahkan di zaman tanpa kultivasi. Selama periode ini, Immortal Domain benar-benar menarik pasukan mereka. Sekarang hanya tinggal sekelompok kecil yang tersisa untuk menjaga keseimbangan akhir. Tanpa diragukan lagi, mereka juga akan mundur, dunia ini akhirnya akan menjadi sunyi. Selama 2 bulan ini,
Si Hao terus-menerus mengantar sekelompok orang. Tuo Guyulong, 2 burung phoenix yang tersisa dari keluarga Wei, mereka semua melambaikan tangan padanya, dan kemudian akhirnya memasuki Immortal Domain. Ten Crown King dan Exiled Immortal, meskipun mereka hanya mengangguk, mereka tetaplah pesaing, jadi mereka saling memahami. Ada beberapa orang yang Si Hao antar, tetapi beberapa tidak dia pedulikan, misalnya, Raja 6 Mahkota Ning Chuan. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin langsung membunuh orang ini. Beberapa pewaris Immortal Domain datang untuk membimbing mereka, jadi ada beberapa orang yang tidak pantas untuk Si Hao antar. Kecuali itu adalah teman dekatnya, dia tidak akan mengambil risiko. Kakak, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Hari itu, Si Hao diam-diam mengantar Qin Hao. Dia tidak pernah menyangka adik laki-lakinya sendiri ingin memasuki Immortal Domain. Itu karena asal-usul tulang abadi Qin Hao aneh, Qin Abadi mampu menciptakan kesempatan untuknya, menarik perhatian keluarga Raja Abadi yang ingin meneliti tulang ini. Qin Abadi telah lama menetapkan tekadnya. Dia tidak ingin bencana umur panjang terjadi. Itu seperti mimpi yang mengerikan, yang terus-menerus berlama-lama di kedalaman mimpi buruknya. Dia telah merasa tidak nyaman selama seluruh era yang hebat. Dia adalah Qin Abadi, ada juga Mu Abadi, dan kemudian Wang Abadi, inilah yang membuatnya tertekan sampai ke lubuk hatinya yang terdalam. Penyihir, siapa sebenarnya orang yang dulu kamu sukai? Jangan bilang itu aku. Haha. Si Hao mengantar penyihir itu pergi, bercanda. Di masa lalu, penyihir itu mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai dengan kulit yang sangat tebal, bahwa Si Hao bukan tipenya, mengatakan ini dengan sangat langsung. Kemarilah. Ketika kamu mencapai pahala surgawi dan keberuntungan alami, membantai jalanmu dari alam ini ke domain abadi, maka kamu akan menjadi tipeku. Penyihir itu tertawa, memutar matanya ke arah Si Hao. Namun, sebelum pergi, dia masih menyingkirkan senyumnya, tidak lagi bermain-main. Dia menghela napas ringan, berjalan mendekat, lalu memeluk Si Hao dengan lembut. Kemudian dia berjalan menjauh, berkata, "Kamu harus menjaga dirimu sendiri." Penyihir itu pergi menjauh, lalu menghilang. "Apakah kamu tidak pergi?" Si Hao bertanya pada Cao Yusheng. Dia mengekstraksi formasi dari tubuh Wang Da, Wang Wu, dan 8 tua keluarga Wang, mengukir jejak formasi ke dalam tubuh Cao Yusheng. Sayangnya, 5 naga lainnya dibunuh langsung oleh Immortal Wang, tidak ada cara untuk mendapatkan formasi yang hancur di tubuh mereka. Aku tidak akan pergi lagi. Daoku ada di alam ini. Ketika situasinya menjadi buruk, aku hanya perlu mengubur diriku sendiri. Setelah jutaan dan jutaan tahun, aku akan menjadi orang yang kuat dan berani sekali lagi. Cao Yusheng menepuk dadanya. Namun, ini hanya kata-kata. Matanya menjadi merah. Hanya saja, pada saat itu, aku tidak tahu apakah aku masih akan mengingatmu, apakah aku masih akan mengingat diriku sendiri, apakah aku akan melupakan orang-orang yang tidak ingin aku lupakan. Setelah era yang hebat, mungkin 2 era yang hebat, siapa yang masih bisa kutemui? Cao Yusheng tidak pergi, tetapi dia mengasingkan diri, menghilang sementara dari dunia ini. Heaven Mending Dao, seluruh sekte bermigrasi, semua orang mereka akan memasuki Immortal Domain. Qing Yi adalah orang terakhir yang melanjutkan perjalanannya. Dia terus berbalik, melihat ke belakang, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, ingin melihat sosok itu. Pada akhirnya, dia melarikan diri, meminjam formasi, terus bergerak melalui kehampaan, meninggalkan Heaven Mending Dao untuk sementara. Dia takut Si Hao benar-benar akan muncul, bahwa seseorang akan menyergapnya, karena orang-orang yang menerima mereka adalah warisan kuno yang sangat kuat. Kenyataannya, tidak ada seorang pun di sana untuk menyergapnya, tetapi dia tetap meninggalkan tempat ini. Ini adalah tempat terpencil. Qing Yi berdiri di sana sendirian. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh turun, berdiri di belakangnya, berbicara dengan lembut. "Apakah kamu Qing Yi?" Si cantik berpakaian putih itu berbalik, ekspresinya rumit. Matanya yang indah bergerak-gerak, memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, apa yang bisa dia katakan? Pada akhirnya, dia tetap akan pergi. Kita berdua tetap bergabung menjadi satu pada akhirnya. Matanya yang indah membawa kabut berair. Aku sudah tahu. Kamu sudah bukan lagi Qing Yi di masa lalu. Si Hao mengangguk,
Diam berdiri di sana, tidak lagi mengatakan apapun. King Yi adalah aku sejak awal. Si cantik yang luar biasa itu bertindak kuat, tetapi ada perasaan lembut. Dia ingin meraih sesuatu, membuktikan sesuatu. Dalam hidup ini, keinginanmu adalah untuk mencapai keabadian, tanya Si Hao. Jika seseorang ingin mencapai keabadian, maka mereka harus menuju ke Immortal Domain, tidak ada pilihan lain. King Yi tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya, matanya membawa kabut berair, manik-manik berkilau jatuh. Mereka bersinar dengan cemerlang, membawa kesedihan dan emosi yang luar biasa. Aku ingin mencapai keabadian, tetapi aku juga merasa sangat bertentangan. Dia harus membuat pilihan yang sulit. Pada akhirnya, dia berbalik, melihat ke arah cakrawala. Kamu akan mencapai keabadian. Si Hao mengangguk. Ikutlah denganku, atau tunggu aku. Aku akan datang sebagai seseorang yang mampu melindungimu, membiarkanmu memasuki domain abadi. King Yi menatapnya dengan serius. Tidak perlu. Daoku tidak ada di tempat itu. Aku perlu mencari di dunia ini, melengkapi Dao Agung di sini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Apakah kamu takut aku tidak bisa melakukannya? Aku pasti bisa. Air mata jatuh di wajah King Yi. Pergilah saja. Bahkan jika itu di tempat zaman tanpa kultivasi ini, aku tetap tidak akan terjebak. Zaman tanpa kultivasi mungkin tidak nyata. Suara Si Hao tegas. King Yi tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa ini tidak realistis. Setelah berpisah seperti ini, kemungkinan besar itu adalah perpisahan abadi. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Pada saat ini, manik-manik berkilau terus jatuh di wajahnya saat dia menatap orang itu dengan linglung, seolah-olah dia ingin mengukirnya di dalam hatinya. Bahkan setelah era-era besar berlalu satu demi satu, dia masih akan mengingatnya, dia tidak akan pernah melupakannya. Aku berharap untuk bertemu denganmu sekali lagi di jalan keabadian, bahwa kita masih bisa bersatu kembali pada saat itu. Aku tidak punya keinginan lain, aku hanya berharap kamu bisa tenang, bahwa kita masih bisa bertemu setelah jutaan tahun. King Yi meneteskan air mata, lalu berkata sambil terisak-isak. Pada akhirnya, King Yi pergi, membawa emosi dan kesedihan yang dalam. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia King Yi atau Yu Chen, sosoknya menjadi semakin jauh. Aku percaya bahwa setelah bertahun-tahun, aku mungkin merasa menyesal. Jika masih ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, maka aku pasti akan membuat pilihan lain. Di kejauhan, dia berjalan melalui gerbang abadi, membawa kekecewaan dan frustrasi, membawa penyesalan yang tak berujung. Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri yang berbeda. 9 surga menjadi sunyi. Mereka yang bisa pergi semuanya pergi, meninggalkan kekacauan. Pasukan besar domain abadi akhirnya benar-benar mundur. Sementara itu, pada saat ini, makhluk-makhluk kegelapan juga menghilang tanpa jejak, semua materi kegelapan mundur. Itu karena zaman tanpa kultivasi telah tiba. Si Hao sedang memancing sendirian di pantai yang gelap. Dia melihat banyak pemandangan, menyaksikan beberapa kebenaran. Kegelapan berkontribusi pada segalanya. Dia tampak seperti sedang memancing sendirian, satu orang memancing kehidupan dan kematian 10.000 zaman. Makhluk-makhluk kegelapan itu mundur. Permukaan bumi yang besar itu ditutupi oleh bekas luka, gunung-gunung dan sungai-sungai terkikis. Bahkan sekarang, masih ada beberapa materi hitam yang tersisa. Ini adalah laut dalam, di kedalaman benua besar, tetapi terhubung ke laut luar. Itu hitam pekat seperti tinta, sunyi dan sunyi. Si Hao duduk di tebing, memegang tongkat pancing yang terbuat dari tembaga murni. Dia telah memancing selama beberapa bulan. Roh primordialnya terpancar ke segala arah, memeriksa naik turunnya dao besar, melihat pergerakan alam semesta, memahami sedikit kebenaran lautan dan benua. Jumlah makhluk kegelapan menjadi lebih sedikit, tetapi mereka masih ada. Secara komparatif, mereka sedikit lebih lemah, paling tidak ada makhluk kegelapan tertinggi yang tersisa, dibawa pergi oleh makhluk sejati asli dari dunia kegelapan. Makhluk-makhluk yang tersisa, ada yang dari alam pelepasan diri hingga ke kultivator biasa, semuanya ditinggalkan, tidak dibawa pergi. Setelah beberapa dekade berlalu, makhluk-makhluk ini tidak lagi linglung, memperoleh kesadaran mereka sendiri,
Sampai-sampai beberapa individu yang relatif lebih kuat menjadi tidak berbeda dari orang-orang biasa. Yang membuat Si Hao menggigil adalah bahwa makhluk-makhluk yang mengembangkan kesadaran mereka sendiri itu semuanya berduka. Semuanya meratap, membawa penyesalan, serta kesedihan yang tak berujung. Mereka mengenang tanah air mereka, keluarga mereka. Di mata mereka, mereka adalah korban yang ditekan oleh makhluk-makhluk dari 9 surga 10 bumi, dibantai, rumah mereka diambil, wilayah yang mereka andalkan untuk bertahan hidup dihancurkan. Makhluk-makhluk ini percaya bahwa 9 surga 10 bumi awalnya adalah tanah air mereka, tetapi lebih dari setengahnya kemudian diduduki secara paksa. Semua ahli klan di pihak mereka mengundurkan diri karena kalah, meninggalkan dunia yang hebat ini. Tanah leluhur mereka direbut oleh iblis, diusir dari tanah air mereka, sekarang hanya dunia yang hancur yang tersisa. Untungnya, iblis juga menderita korban yang serius. Raja Iblis tidak punya pilihan selain berhenti bertarung, mengakhiri konflik untuk sementara, menghentikan invasi berdarah terhadap mereka. Inilah situasi saat ini yang diakui oleh makhluk-makhluk itu. Si Hao sedikit terganggu. Kegelapan menggerogoti gunung-gunung dan sungai-sungai ini. Ketika mayat-mayat itu mengembangkan keinginan, sebenarnya ada jejak roh primordial yang mengerikan, ingatan menjadi kenyataan. Makhluk-makhluk kegelapan ini sangat marah, dalam kesedihan dan duka. Mereka meraung, merasa seperti mereka adalah korban, bahwa mereka kehilangan terlalu banyak. Pada saat ini, Si Hao merasa seperti ada gelombang dingin misterius di tubuhnya. Kebenaran, ini masih benar-benar kejam, membuatnya benar-benar terguncang, alisnya berkerut erat. Pada saat ini, dia memikirkan beberapa hal lama. Dia ingat bahwa pertama kali dia memasuki sisi lain, itu adalah ketika dia masih di jalur kekaisaran, dibawa pergi oleh kuali energi sumber kehidupan, memasuki dunia besar yang aneh dan kuno. Itulah tepatnya wilayah luar sisi lain, wilayah perbatasan. Di tempat itu, ada makhluk seperti di 9 langit 10 bumi, tetapi di dalam hati mereka, apa yang mereka rasakan dan pikirkan sama sekali berbeda dari dunia ini. Mereka percaya bahwa di apa yang disebut sisi lain, sedang berperang melawan iblis, bahwa mereka adalah korban sebenarnya. Mo Dao, seorang ahli asing muda yang mengolah untaian energi abadi mereka, seseorang yang sebelumnya ditundukkan Si Hao, justru berasal dari tanah itu. Dia ditundukkan oleh Si Hao, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak mengubah keyakinannya. Dia selalu berpikir bahwa di tahun-tahun yang tak berujung itu, mereka dibantai, diserbu, dan mereka tidak punya pilihan selain melawan 9 surga. Waktu yang berbeda, tanah yang berbeda, makhluk yang berbeda, tetapi masa lalu mereka tampak serupa. Ini seperti reinkarnasi, menciptakan kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu. Si Hao duduk di tebing, memikirkan masa lalu dan masa kini. Dia tahu beberapa kebenaran, merasa bahwa masalah ini benar-benar mengerikan. Sebenarnya seperti ini. Si Hao dengan ganas menarik pancing, benang emasnya menjadi kencang. Kemudian, seekor naga banjir kuno yang tebal seperti punggung gunung muncul, sangat ganas. Ia mengangkat kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap, menuki ke bawah ke arah Si Hao. Alam pelepasan diri. Dengan jentikan jarinya yang ringan, naga banjir kuno yang memenuhi surga, dikelilingi oleh petir dan guntur, membawa energi kacau, diledakkan hingga mengeluarkan seteguk besar darah. Kemudian dengan cepat menyusut, jatuh. Jari-jari Si Hao bergerak keluar, menahannya di tempatnya. Dia menatapnya, memeriksanya dengan saksama, lalu berkata, "Lupa segalanya." Seolah-olah tubuhnya telah direbut oleh orang lain. Kau percaya bahwa kami adalah iblis, bahwa kalian semua adalah korban, benarkah? Kau iblis. Naga banjir kuno ini sangat kuat, memiliki kesadarannya sendiri, tidak lagi bingung, mampu, bernalar, dan juga mengetahui siapa musuhnya. Si Hao mendesah, minatnya memudar. Dia membuangnya, melemparkannya ke laut hitam yang luas. Dengan suara putong, ia kembali ke bentuk aslinya, menjadi seukuran punggung gunung lagi, mengaduk ombak surga yang meluap. Apakah ini berarti bahwa makhluk-makhluk yang disebut alam asing semuanya penuh dengan kegelapan, dipengaruhi olehnya? Pihak lain memperluas wilayah mereka, menduduki sebagian besar tanah 9 surga, namun pada akhirnya, makhluk-makhluk yang kehilangan rumah mereka malah percaya bahwa orang-orang dari domain abadi adalah iblis. Peristiwa masa lalu akan selalu muncul kembali di permukaan. Kemudian, dia teringat Raja Abadi dari pihak lain, Shutuo. Ada desas-desus bahwa dia adalah makhluk kegelapan yang berevolusi ekstrim yang bangkit dari kegelapan. Segalanya sudah seperti ini, banyak kebenaran sekarang muncul ke permukaan.
Ini persisnya pihak lain. Lebih dari separuh leluhur kuno berasal dari kegelapan, mungkin bahkan lebih. Si Hao teringat kata-kata penguasa wilayah terlarang. Ketika materi kegelapan baru saja mulai menggerogoti 3.000 provinsi, ketika petunjuk pertama kali muncul, dia memiliki banyak keraguan. Jadi dia pergi untuk meminta petunjuk dari jiwa yang hancur itu. Penguasa wilayah terlarang telah mengatakan bahwa kebenaran lebih mengerikan daripada yang dapat dia bayangkan, bahwa lebih baik jika dia tidak tahu, atau itu akan memberikan pukulan telak bagi keyakinan makhluk-makhluk di 9 surga 10 bumi. Saat itu, dia masih belum mengerti, tetapi sekarang setelah dia memperoleh sebagian kebenaran, dia memang terdiam. Bahkan pihak lain itu terkait dengan kegelapan, Shutuo, makhluk tak tertandingi semacam ini benar-benar bangkit dalam kegelapan. Apakah ada yang lebih aneh dan menakutkan dari ini? 9 surga sebelumnya telah jatuh ke tangan pihak lain, ini hanya sebagian dari kekuatan kegelapan. 9 surga 10 bumi benar-benar bertabrakan, zaman tanpa kultivasi benar-benar tiba. Gelombang besar yang mengerikan dimulai sejak hari ini. Bahkan tebing tempat Si Hao duduk meledak dalam sekejap ini. Itu karena ada gelombang kekuatan di dalam dirinya yang lepas kendali, mengalir keluar. Di langit, ada bilah pedang yang dengan cepat menebas. Itu seputih salju dan dingin, bilah pedang yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan keabadian. Banyak bintang jatuh, tempat ini menjadi sangat menyilaukan. Di udara, bintang-bintang besar turun satu demi satu, semuanya dihancurkan oleh energi bilah pedang yang melonjak. Namun, ketika mendekati wilayah lautan ini, semuanya meledak lagi, berubah menjadi bubuk halus. Bintang-bintang dihancurkan, remuk, dunia di luar terkoyak. Dengan Si Hao di tengahnya, dan bilah panjang itu sebagai mata badai, retakan kekosongan besar terjalin, hampir menghancurkan langit berbintang. Zaman tanpa kultivasi mendekat, kehendak surga seperti bilah, menebas dengan kejam. Orang normal tidak dapat melihat bilah ini, karena tidak berbentuk media dao. Hanya mereka yang terlibat langsung yang dapat melihatnya, bilah itu sangat menyilaukan. Bilah ini turun, sangat mengerikan. Si Hao menghadapi serangan ini. Dalam sekejap, jejak pedang berubah, bervariasi dari tinju kunpeng menjadi tinju reinkarnasi, dan kemudian Phoenix sejati melebarkan sayapnya, mengguncang langit dengan tinjunya. Akhirnya, itu adalah jejak Kaisar Petir, menghantam langit. Tubuhnya bergetar hebat. Tebing di bawah kakinya berubah menjadi pasir halus. Kemudian, seluruh laut hitam mengering, sebuah cekungan raksasa muncul di dalamnya. Sisa-sisa bintang jatuh. Di langit, ada banyak bintang yang tersapu jatuh, meledak. Namun, ada juga banyak sisa-sisa yang jatuh, menghancurkan cekungan. Zaman tanpa kultivasi dimulai. Ini adalah dampak pertama, menebas Si Hao. Dia dengan paksa menahannya, tidak menderita kerusakan apapun. Namun, sebagian besar kubah langit malah hancur. Pada saat yang sama, semua kultivator di dunia besar ini menderita pukulan tanpa kecuali. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat keparahan kerusakannya. Meskipun demikian, hari itu, tingkat kematian yang mengerikan masih muncul di depan mata semua orang. Hampir 1/10 kultivator ditebas oleh bilah kehendak surga, meninggal di sini. Apa ini? Mengapa semuanya harus seperti ini? Zaman tanpa kultivasi terlalu kejam. Seseorang berteriak, wajahnya tidak memiliki warna apapun, menjadi sangat menakutkan. Dao besar sedang menyerang balik. Tidak ada sihir yang tersisa di surga dan bumi, beginilah adanya, atau mengapa domain abadi harus mundur? Kita sekarang telah menghadapi masa-masa terburuk. Pada hari yang sama, ada 1/10 yang jatuh dari alam kultivasi asli mereka, keterampilan dao mereka melemah, hampir lumpuh. Ini adalah cedera dao besar yang sangat parah. Zaman tanpa kultivasi, aspek yang paling menakutkan bukanlah lingkungan yang hebat tidak memungkinkan untuk berkultivasi, melainkan pukulan kejam dao besar berulang kali saat turun, serta serangan balik dunia. Efeknya terus berlanjut, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, banyak kultivator tua meninggal secara berurutan, beberapa dari mereka memiliki luka lama yang kambuh, beberapa energi darah mengering, bahkan lebih dari itu meninggal dengan damai. Semua orang merasakan bahwa zaman tanpa kultivasi bukan hanya lelucon. Rentang hidup semua orang menurun. Para ahli yang lebih tua semuanya akan meninggal dalam waktu dekat. Di zaman terbaik, keabadian sejati muncul di dunia manusia. Bahkan Raja Abadi dapat terlihat, tetapi kita sama sekali melewatkannya. Zaman ini, haha, sungguh kekejaman yang langka.
Pertama, raja-raja abadi yang datang mengetuk pintu kita, lalu kegelapan menyerbu. Sekarang, ada periode tanpa kultivasi. Haha, hidup hanyalah mimpi. Kita mungkin juga bereinkarnasi saja, memperlakukan hidup ini tidak lebih dari sekadar mimpi. Selamat tinggal, zaman terkutuk ini. Seseorang berkata sambil tertawa keras, seolah-olah dia gila. Dia hidup lebih dari 1.000.000 tahun. Awalnya masih sehat dan bugar, tetapi di usia ini, dalam satu hari, seolah-olah dia menua beberapa ratus ribu tahun. Sama seperti dia, banyak orang lain dengan cepat merasakan rentang hidup mereka memudar. Efek yang mengerikan terus berlanjut. Dunia ini menjadi semakin menakutkan. Dunia besar melahap esensinya sendiri, menelan 6 arah dan 8 hutan belantara, menyerap semua energi esensi bawaan.